Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa kabarnya di kesempatan ini? Semoga ikhwan akhwat selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin jika ada ikhwan akhwat yang tengah sakit, semoga tetap diberikan kesabaran dan juga diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan sahur ini ikhwan akhwat seperti biasa kita akan menemani ikhwan akhwat yang mungkin buat ibu-ibu yang masih masak, mungkin ya ada yang masih masak, menyiapkan santap sahur buat keluarga, buat suami dan anak-anaknya. Insya Allah kita akan bincang-bincang ringan. Dan juga mungkin bagi ikhwan akhwat yang juga sudah santap sahur ya, menemani ikhwan akhwat sambil santap sahur, kita akan mendengarkan bincang-bincang kita dengan siapa kesempatan ini? Yang mungkin sudah tidak asing lagi buat ikhwan akhwat. Beliau adalah narasumber Rasil dalam program acara Sirah Nabawiyah, biasanya tiap hari Jumat pukul 9.30. Beliau adalah Ustadz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semuanya baik, berkah dari Allah SWT. Kalau ketemu Ustadz tuh kelihatan tetap sehat, bugar, ceria gitu Ustadz. Alhamdulillah. Rahasianya apa Ustadz? Rahasianya? Rahasianya itu apa ya saya bilangnya? Mensyukuri nikmat Allah SWT, selalu positive thinking. Jadi karena gini Bang Rizal, Iya. wajah kita atau pikiran kita yang positif akan mempengaruhi semuanya jadi positif. Ketemu orang juga jadi baik, tarik napas juga jadi baik, semua jadi baik. Maka guru saya bilang kalau bisa usahakan bangun pagi kan. Kita bangun pagi itu kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa betapa Allah ingin mengajarkan optimis, positive thinking. Kenapa? Bangun pagi kan kita nggak tahu ngapa-ngapain kan. Yang penting Alhamdulillah dulu dah. Bersyukur dulu. Nah, itu saya coba amalkan ya. Saya coba amalkan. Alhamdulillah dalam banyak kegiatan, gerakan yang kita lakukan, itu sangat membantu, sangat meringankan tugas-tugas kita di lapangan, baik dalam dakwah, dalam mencari rezeki, berumah tangga dan lain sebagainya. Positif selalu. Selalu positif. Jangan pernah negatif thinking. Karena kan ini filwani abdi bi. Saya ini tergantung perspektif hambaku kepadaku. Kalau kita sangkanya baik, ya baiklah semuanya. Kalau kita sangkanya negatif, ya negatiflah semuanya. Di tengah pandemik seperti ini, Ustaz. Apalagi kan banyak dari kita yang mungkin sebelum pandemik, ya tadi kayak Ustaz mungkin serba positif, tetap tersenyum. Tapi karena ujian pandemik ini kan tidak sedikit yang pekerjaannya hilang, Ustaz. Betul. Usahanya hilang. Betul. Yang pegawai pun dirumahkan, Betul. PHK. Bagaimana Ustaz? Allah, ini PHK ini mungkin udah ada yang dirumahkan sekarang lebih 2 juta orang sudah. Itu yang terdata. Itu yang terdata. Belum yang nggak terdata, UMKM yang nggak mendaftarkan diri, mendaftarkan pekerjaan kan banyak yang dirumahkan ini semuanya. Ini kalau boleh kita bilang gini ya, ini saya bilang Bang Rizal, Ustadz itu quote and quote, mohon maaf harus kita bilang, panen di bulan Ramadan. Betul. Iya kan? Ceramah dia pagi, ceramah dia siang, ceramah dia tarawih. 3 kali coba kan? Masya Allah. Sekarang, no. Kalau kita tidak positif, stres lah. Ya kan? Mau Ustadz, mau siapapun, kalau dapur nggak ngebul, stres. Tetap positive thinking. Bagaimana akhirnya? Saya coba ya, alhamdulillah sejak hari pertama kegiatan semua stop, nggak ada boleh lagi ngapa-ngapain, saya sudah di rumah. Di rumah nggak kemana-mana. Udah lebih hampir 2 bulan udah kan? Di pesantren. Di pesantren. Saya bilang sama istri saya, cek tabungan kita, ada alhamdulillah. Udah itu dipakai dulu ya, dipakai. Terus saya ngapain? Alhamdulillah nih Bang.
pesantren itu ya, kemarin kita butuh bikin kolam. Bikin kolam itu kan kalau diupahkan ke orang kan lumayan ya. Iya. Akhirnya saya, Ustadz Kuswanto, Ustadz Hamdan, Ustadz Sulaiman itu ya, Ustadz Iya. Halim, Ustadz nih ngaduk semen, ya, motong besi. Jadi ada hikmahnya. Ada ya di hikmahnya. rumah. Ada hikmahnya. Terus bikin kolam beton, kita bikin kolam, pasang Iya. hebel, kita pasang kandang sapi, itu semua udah jadi semua. Masya Allah. Jadi kolam terpal 16, renovasi kolam beton ada 5 mungkin. Kemudian kita bikin kandang sapi, muat 10 ekor sapi. Jadi semuanya. Masya Allah. Dalam kondisi-kondisi ini, terus kita melakukan program-program lain lah ya, nanam dan sebagainya. Kalau saya pribadi, ini tahaddus bin ni'mah ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mudah-mudahan ikhlas lillahi ta'ala. Pesantren kita ini kan sudah 3 tahun kita jalani, Bang Rizal. Saya menemukan beberapa hal yang harus disempurnakan. Dulu santri masuk tuh langsung kita kasih kitab kuning. Ternyata keblinger dia. Berat. Iya. Nah, jadi ada ide tahun pertama itu harus kitab agama berbahasa Indonesia. Tahun kedua kitab agama berbahasa Arab Melayu. Tahu kan ada Arab Melayu itu ya. Tulisannya Tulisan Arab, tapi Arab, bacaannya bahasa Melayu. Melayu itu kan. Baru nanti kelas 3 baru masuk kitab Arab yang kecil-kecil gitu. Nah, kita bingung nyari dan supaya mendukung program kita ini kitab-kitab bahasa Indonesia seperti fikih, tauhid, nahwu, shorof, akhlak itu bagaimana caranya? Akhirnya di masa-masa pandemi ini padahal saya bukan penulis. Iya. Saya maksain diri itu dari gara-gara positive thinking itu. Saya ketik aja akhlak Rasulullah, pemaaf, dari Al-Quran, dari hadis, sabda apa, cerita, udah pindah lagi. Sirah Nabawi itu dari sejak Nabi Muhammad itu siapa, lahir tanggal berapa. Selama ini kan saya ceritakan. Sekarang ditulis. Sekarang aku tulis, Bang. Masya Allah. Tapi dalam bentuk PowerPoint, nanti kita mau jadikan jadi Microsoft Word. Mungkin kalau PowerPoint sih udah jadi 200 slide lebih. Artinya Ustadz positive thinking dan juga tetap produktif. Tetap. Tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar lah. Jadi gini Bang Rizal, kalau ada orang bilang positive thinking tapi dia malas-malasan, itu enggak benar. Nol besar ya. Besar. Positive thinking itu otomatis mewariskan dia kreatif. Saya ketika ya Allah, alhamdulillah. Bang Rizal ya, ide hadis arba'in entrepreneur, arba'in akhlak, arba'in usrah, arba'in ukhuwah, itu udah jadi semua itu. 40 hadis entrepreneur, 40 hadis akhlak, 40 hadis keluarga, 40 hadis tentang ukhuwah. Udah jadi kita tulis itu semua. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, jadi pandemi ini bagi saya sendiri pribadi ada berkah yang tidak melulu tentang rupiah. Ya gitu kan, tidak melulu tentang kita muncul di publik berbicara dan lain sebagainya. Justru ini menjadi berkah yang sangat luar biasa. Akhirnya nanti santri-santri kita yang kelas 1 itu udah punya buku dia. Bahkan nanti Bang Rizal nih ceramah saya berikutnya nanti di pengajian-pengajian berikutnya, mau bikin pengajian, saya maunya pakai referensi buku ini ya, langsung. Sudah ada. Sudah ada referensinya. yang akan kita bahas ini dari Sirah Nabawi, fikih, tauhid, akhlak. Dan kita sudah benar-benar menguasai ya dari semua itu gitu, enak. Yang saya tulis itu Bang Rizal yang selama ini saya ceritakan. Iya, Masya Allah. Tinggal cari-cari data pendukung melalui Google lah tentunya ya. Nah, kita kan punya data perpustakaan online. Jadi walaupun datangnya pandemi ini bagi saya banyak sekali hikmah yang saya dapatkan, terutama di pesantren. Itu tadi saya bilang sama Bang Rizal, bahkan ya Bang Rizal ya, ini amazing dan ini memang hanya Allah sajalah yang mampu melakukan itu. Saat ini kan rata-rata beberapa orang merumahkan karyawan. Pesantren kita alhamdulillah gurunya masih bersama kita. Alhamdulillah. Coba bayangkan, saya ajak mereka ngobrol. Ya kalau keuangan ya tentu kondisinya nggak usah saya ceritakan. Tapi alhamdulillah tuh ada terus. Bahkan kita tadi bisa bikin kolam, bisa bikin ini sekarang lagi. Itu luar biasa itu. Itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang bisa. Allah. Ternak kambing kita jalan, ternak sapi kita jalan. Itu semuanya Allah. Allah yang mungkinnya. Nah, jadi saya bilang, positive thinking kita itu tadi
mewariskan kita jadi rajin, kita jadi kreatif, kita jadi apa. Tapi positive thinking, saya nggak suka positive thinking ala motivator yang bangga dengan dirinya, jangan. Positive thinking yang memang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Positive thinking Yang harus sepenuhnya bergantung sama Allah SWT. Tapi jangan sebagian orang Islam bergantung kepada Allah tapi malas. Jadi saya coba gabung antara konsep tawakal yang kita punya itu ya, dan sebenarnya Islam yang punya semangat. Cuman kan orang Barat kan PD-nya itu kan. Jadi PD-nya mereka itu kita ambil, tapi konsep berserah dirinya harus kita ambil. Karena khawatir juga kita, Bang Rizal, kita terlalu yakin dengan positive thinking ini. Allah Maha Kuasa. Iya betul. Tinggal bilang kun fayakun. Allah itu takut kita. Maka saya kita bilang positive thinking yang bermuara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berani kita lakukan, Bang Rizal. Baik, ini baru pembuka Ikhwan Akhwat tadi ya. Tetap positive thinking. Pantesan kalau ketemu Salman tuh kita juga dapat aura semangatnya, dan dia jadi tersenyum tetap gitu ya, tetap ceria, Masya Allah. Terutama di kesempatan di momen seperti ini ya, pandemi seperti ini, tapi tadi tetap ikhtiar, berusaha, tetap produktif gitu. Nanti sisanya biar Allah saja tawakal. Betul. Baik Ikhwan Akhwat, sebelum nanti kita bincang-bincang, tadi Ustadz Salman menyinggung mengenai pesantren juga. Nanti mungkin bisa diceritakan juga Ustadz. Boleh. Nah sebelum ke sana Ustadz, kami ingin tahu sosok Ustadz Salman tuh latar belakang keluarganya seperti apa sih? Lahir di mana? Mungkin dibesarkan oleh orang tua seperti apa? Dan ceritakan juga bisa sampai sekolah ke Mekah gitu Ustadz. Ini para pendengar banyak yang belum tahu juga nih. Baik. Gimana Ustadz? Alhamdulillah nih, saya ini pemirsa dan kawan-kawan semua ya, pendengar. Saya dilahirkan di kampung kecil, namanya Pagurawan. Pagurawan. Iya. Pagurawan, memang bergurau kan gitu ya. Ya kan? Mungkin orang situ dulu suka bergurau gitu kan. Di Kabupaten Batubara sekarang ya. Dulu Kabupaten Asahan. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, tapi umur saya 5 menjelang 6 tahun, ayah saya meninggal. Nah, saya waktu itu, adik saya yang masih umur 3 tahun, sama adik saya yang paling kecil umur belum nyampe setahun. Nah, sesudah ayah kami meninggal, bahkan masih dalam kondisi sakit, ayah kita menyuruh kita agar pulang dulu ke kampung kakek kita di tanah Mandailing, di Purbabaru namanya. Jadi saya lahir di Pagurawan sampai umur 6 tahun. Dari situ saya pindah ke Purbabaru. Purbabaru ada pesantren, Bang Rizal. Nama pesantrennya Mustafawiyah. Pesantren yang didirikan tahun 1912. Oh. Udah lebih seabad, Bang Rizal. Zaman kolonial. Iya, zaman kolonial. Iya. Jadi 1912 didirikan. Saya tinggal di situ bersama kakek saya, namanya Ali Umar. Nah, saya SD di situ, Bang Rizal. SD di situ. Karena saya yatim, saya bilangnya, kehidupan SD saya ingat betul, ya seperti anak yatim pada umumnya lah saya bilangnya. Mungkin merasa kurang kasih sayang. Kasih sayang saya bilang enggak ya Bang ya. Kekurangan sisi ekonomi. Ekonomi yang justru. Karena emak saya diberi oleh Allah rezeki punya emak yang sayang sama saya. Itu sangat kita syukur, kita bertiga nih adik-beradik nih, adik saya berdua, kita tuh bersyukur karena punya emak yang tanggung jawab betul. Masya Allah. Kenapa? Dia masih muda, Bang. Umur emak saya itu ditinggal suaminya mungkin masih 19 tahun. Masya Allah, masih muda ya? Iya, masih muda banget. Masih sangat muda. Dengan tiga anak. Tiga anak iya. Ya? 19 apa 20? Saya kan saya sekarang 38. Iya, 20 lah mungkin umur emak saya pada waktu itu. Bayangkan dia membesarkan kami bertiga tuh. Dari mulai kita digeret ke sawah bertiga, digeret ke kebun bertiga, disekolahkan apa adanya, dan dia tidak pernah terpikir untuk menikah lagi karena anak-anaknya itu. Jadi tanggung jawabnya itu luar biasa. Jadi kalau bicara kasih sayang, full dapat kita dari emak kita. Tapi kalau ekonomi, ya itulah ya kita merasakan betapa. Ya saya ingat betul lah waktu saya SD itu bagaimana. Saya nggak pernah punya baju yang kalau bagus ya, nggak ada. Kalau baju saya itu waktu SD kalau nggak kekecilan kegedean, karena orang punya, bekas dari orang saya pakai.
Lebaran pun mak saya itu berusaha ada baju lebaran, tapi tidak selalu. Iya. Maka kami tuh kalau lagu zaman dulu kan ada tuh, baju baru alhamdulillah, tak punya pun tak apa-apa. Sih kan. Biasanya mak saya gini. Jadi kita lebaran nih kan, nah baju lebaran ini disimpan sama mak saya tuh. Jadi dia sengaja beli yang agak gedean dikit. Nanti dipakai 3 hari kan, lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat udah kita normal lagi. Yang ini disimpan mak saya. Nah, jadi mana tahu nggak ada duit untuk tahun depan, ada yang ini. Tapi kalau ada, biasanya dia beli lagi. Masya Allah. Nah, itu mak saya selalu berusaha dia beli itu. Tapi dalam hal sekolah, uang SPP apa itu ya kita rasakan lah ya. Ya, jadi saya udah mulai kerja Bang Rizal dari kelas 2 SD. Kerja apa Ustaz? Dagang. Jadi ada orang bikin kue. Nah, saya bawa kuenya. Kue apa Ustaz? Kue bakwan. Gorengan gitu. Gorengan lah ya. Iya. Ada kue gorengan, ada kue basah. Oh iya. Apa ya namanya di sini? Kue pasar gitu kue ya. Kue pasar lah. Di sini kue pasar betul. Tradisional ala Medan gitu kan. Saya bawa. Nanti saya gajinya ada 2.000, 3.000 saya kasih ke mak saya. Itu udah saya lakukan dari sejak kelas 2 SD. Nah, jadi saya udah membantu mak saya. Jadi saya pagi saya sekolah, sore saya pergi jualan. Nanti pulang ke rumah kalau mak saya belum pulang dari kebun, dari sawah, saya udah masak. Saya sama adik-adik saya itu udah terbiasa bagi tugas dulu. Saya masak, adik saya cuci piring, adik saya yang satu lagi nyapu rumah. Terus sampai saya ke pesantren. Di pesantren sama masih kayak gitu ya. Mak saya kan nggak punya apa-apa. Jadi, sebelum ke pesantren, mak dulu penghasilannya dari apa Ustaz? Sawah. Oh sawah, petani gitu saja. Petani, tapi ngerjain sawah orang. Oh buruh tani. Buruh gitu tani. saja, Masya Allah. Jadi ada orang punya tanah, mak saya yang garap. Iya. Nanti di akhir panen bagi dua, gitu. Tapi bersyukurnya kita tanah yang kita garap itu tanah wakaf. Jadi bagi dua itu setengah buat mak saya, setengah lagi dikasih ke masjid. Itu ada berkahnya saja. Iya, itu berkah tersendiri memang alhamdulillah. Nah, jadi mak saya ke sawah, saya jualan kue. Nah, tapi mak saya itu enggak, kan sawah itu gini Bang Rizal, ada masa-masa misalnya udah dibabat, udah dikerjain, udah ditanam, itu kan ada masa-masa libur nggak ke sawah gitu kan. Dia ke kebun nyari kayu bakar. Kita kumpulkan. Waktu di kampung saya dulu kan nggak ada gas. Belum ada. Nah, jadi kayu bakar ini bisa dijual lagi, Bang. Iya, buat tungku. Buat tungku orang-orang yang nggak ke kebun kan. Jadi si mak saya itu kumpulin kayu-kayu bakar nih nanti dijual. Ada yang dipakai sendiri, ada yang dijual. Ya begitulah Bang di kondisi hidup saya waktu SD. Iya, akhirnya masuk pesantren. Usia SMP Ustaz? Usia SMP. Di tamat SD saya langsung masuk pesantren. Pilihannya waktu itu pesantren ya karena. Kenapa Ustaz mau masuk pesantren atau saran ibu atau Ustaz sendiri ingin? Kalau waktu itu saya sendiri ya. Memang pasti adalah dari ibu saya, mak saya pasti sudah memberikan iming-iming tentang pesantren saya. Cuman dari kelas 5 SD, saya memang sudah pengen sekali di pesantren. Bahkan alhamdulillah waktu SD itu saya sering kebagian jadi imam sholat kalau kita sholat. Kalau sama teman-teman sholat ya, gitu ya. Saya sering kebagian jadi imam tuh. Jadi saya imamnya gitu kan. Lulus SD, waktu saya kelas 6 itu sudah dicek sama guru saya kan dulu ada EPTA, ada THB, EPTA, EPTANAS. UN sekarang mau gitu. Kalau sekarang UN kan. Nah kan kita dulu 3 periode nih. Ya, jadi yang ini menentukan untuk EPTANAS. EPTANAS ini kan NEM zaman dulu ya, UN zaman sekarang mungkin ya. Saya dipanggil sama guru saya, Salman, NEM kamu mau sekolah kemana? Ke pesantren, Pak. Saya bilang. Kecewa dia. Karena NEM saya bagus, nilainya tinggi, harus ke negeri lah ya. Harus ke negeri. Idealnya ke negeri gitu SMP ya, nih kan SMP negeri, SMP favorit. Kamu lulus SMP favorit nih gini-gini. Saya bilang enggak Pak, saya mau ke pesantren. Jadi kecewa tuh dia. Ya, saya ingat betul tuh dia kecewa karena kalau tahu kamu nggak mau ke negeri, saya nggak kasih NEM-nya bagus kira-kira gitu ya. Tapi enggak. Ini asumsi saya saja gitu ya. Tapi alhamdulillah saya ke pesantren, alhamdulillah. Dan di pesantren sama seperti saya waktu di SD, saya tetap bekerja. Jadi kalau sekolahnya pagi, saya sore jualan. Kalau sekolahnya sore, saya pagi jualan. Sambil nanti sore, sesudah saya pulang jualan, saya pergi ke kebun.
Dari kecil saya sudah bisa kebon, Bang. Dari saya nanam cabai, nanam kacang hijau, nanam kacang tanah. Gitu. Udah familiar ya dengan kegiatan Bang. Tani? Tani saya dari kecil saya tani. Kecil, ya. Jadi gini, Bang. Jadi waktu saya kecil itu, waktu SMP lah terutama ya. Jadi selain jualan, saya nanam lah, nanam cabai gitu ya. Nah, nanti hasilnya saya jual untuk biaya sekolah saya. Saya juga ternak. Ternak juga, tapi ayam kampung. Jadi rumah kita itu kan Bang Rizal di kampung itu ada panggung, rumah panggung. Jadi rumah panggung itu saya sekat. Panggungnya saya sekat. Saya masukin ayam ke bawah. Oh, di bawahnya? Oh iya. Di bawah rumahnya itu? Di bawah itu? rumah itu ayam. Supaya nggak bau harus kita rajin bersihin. Nah, tapi konsepnya itu kasih konsep kamu, saya ingat betul, nggak tahu. Saya kan sesudah di Jakarta kan saya lihat perkembangan peternak itu luar biasa ya. Ya dulu waktu itu yang saya tahu ya bekas makan kita, apa kita kasih. Udah dia kawin sendiri, dia beranak sendiri, dia ngeremin sendiri. Alami aja udah. Tapi walaupun kita waktu itu kondisinya lemah secara ekonomi, makan ayam. Iya. Pada saat itu mungkin ayam mahal. Mahal sekali Bang Rizal. Hanya orang kaya yang makan ayam di kampung saya. Saya mensiasati supaya saya ikut makan ayam. Saya piara ayam. Mungkin saat itu makan ayam tuh pas hari besar aja. Pas hari besar. Justru gini, kadang-kadang ada istilah kita waktu itu, jangan disembelih, pahit dagingnya. Oh, istilahnya dagingnya pahit. Kenapa? Karena kalau kita jual, bisa buat beli beras, bisa buat beli bawang, bisa buat beli apa. Jadi walaupun kita punya ayam, kita makan ayam tetap sesekali doang. Hari-hari besar, momen-momen misalnya hari pertama puasa, hari lebaran haji gitu. Kita punya ayam sembelih. Di luar itu kita jual buat beli beras lah, buat beli yang lain-lain lah, buat kita sekolah lah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ingat betul saya. Di depan rumah saya itu Bang, kan saya sering bilang sama orang halaman rumah itu produktif, tanam apa gitu. Jadi dulu saya itu depan rumah ada tanah halaman itu mungkin 2 kali 2,5 meter. Kampung kan pasti ada halaman kalau kita di kampung. Itu saya tanam daun singkong. Daun singkong. Singkong. Tapi kalau di Jakarta ini kan orang taunya singkong itu diambil singkongnya kan. Tapi kalau di kampung kita itu di Jakarta juga ada, akhirnya saya temukan sekarang. Singkong yang singkongnya nggak diambil. Malah nggak bagus malah. Tapi daunnya bagus. Daunnya. Nah, itu saya tanam di depan rumah dulu. Dan itu Bang, kalau diamalkan, membantu dapur banget. Karena si singkong yang nggak diambil singkongnya ini, yang diambil daunnya ini, misalnya Abang petik nih, petik ujung-ujungnya doang kan, pucuk-pucuknya doang. Itu 2 minggu kemudian, seminggu, udah tumbuh lagi. Dan dia makin banyak. Karena misalnya gini kita petek kan gitu ya, ini bukan numbuh dari sini, tapi dari sini. Nyabang dia. Bercabang. Makin rajin Abang ambil, semakin banyak cabangnya, semakin banyak panen sayurnya. Jadi dari kecil karena keterbatasan kondisi ekonomi, saya bertani, saya beternak, saya jualan. Itu yang saya lakukan sekarang. Sekarang juga seperti itu? Sekarang ya itulah. Oke, itu kan pesantren Ustaz. Iya. Usia SMP. SMP. Sampai usia SMA apa? SMA, jadi 6 tahun. 7 tahun saya 7 tahun. Tapi sesudah saya kelas 1 SMA ada perubahan. Perubahannya itu apa Bang Rizal? Saya mulai bisa ngajar Bang Rizal. Saya juga mulai bisa ngaji. Saya juga mulai bisa kaligrafi. Jadi yang tadinya itu saya banyak pertanian peternakan berubah. Sekarang saya kelas 1 SMA itu saya sudah mulai dipanggil guru private. Buat ngajar anak orang. Ngajar apa sih? Ngajar untuk privat? Ikro, ngajar ngaji. Ngajar ngaji lah ya waktu itu ya. Ngajar ngaji, awalnya ngajar ngaji. Dari ngajar ngaji, saya mulai dipanggil untuk ngajar ibtidaiyah. Tahu nggak sih Bang, dulu ada sekolah sore. Sekolah agama. Iya, pulang sekolah SD kan jam 1, sore, siangnya itu jam 2 atau jam 3, bahkan ada yang bisa asar. Ada sekolah agama tuh sore. Saya ikut ngajar itu. Ikut ngajar. Kemudian itu padahal gini ya Bang, waktu itu saya ingat betul ya, yang saya sekolah ngajar sore itu, gajinya itu cuma 40.000 sebulan. Untuk saya ke tempat itu, saya harus menghabiskan ongkos
naik angkot pulang pergi itu 32.000. Yuk, sisa 8.000 doang. 8.000 doang. Tapi berkehnya ya kalau kata orang Betawi. Berkehnya lain. Jadi saya tahu betul ya, jadi dari pedagang tuh, dari petani, peternak, pedagang ngajarkan ilmu agama itu berbeda. Yang hasilnya karena saya sudah terbiasa ngajar, saya mulai dipanggil orang ceramah, Bang Rizal. Oh, itu si SMA Ustaz ya? Masih SMA. Saya SMA kelas 3 itu artinya kelas 2, kelas 3 udah mulai ceramah. Ceramah kampung-kampung. Nah, itu ada amplopnya juga pada waktu itulah ya. Jadi tapi walaupun begitu Bang Rizal, saya tetap pergi bantu mak saya nanam kedelai, nanam kacang tanah, tetap semuanya tetap saya lakukan. Bahkan ada istilah waktu saya udah S1 SMA itu menderes. Bang Rizal mungkin tahu tuh pohon karet. Iya, ngambil karetnya di deres itu. Itu saya berangkat itu Bang ke kebun itu ya, jam habis subuh persis. Masih gelap. Jadi saya berangkat sholat subuh ke masjid itu sudah bawa pisau deres, sudah bawa pakaian dinas buat deres. Dari masjid langsung ke kebun nanti kita habis salin langsung deres. Itu masih gelap. Tak jarang kita ketemu monyet gede, babi, harimau biasanya dari jauh dia udah bersuara. Kelihatan Suaranya udah kedengaran dari jauh gitu masih. Nah, kalau nggak takut, Ustaz? Ya takut. Kalau dia udah ngomong, kita pulang. Oh. Ya, saya pernah ngalamin itulah ya. Iya. Ngalamin di mana kita diperingatkan sama harimau. Saya ada nih. Pernah saya alami itu. Saya pernah ngalamin monyet gede, Bang. Saya kan masuk ke hutan. Subuh-subuh gelap-gelap. Monyet. Pernah nonton film King Kong nggak sih? Iya. Dia buka mulut. Wow. Nah, kita diem doang. Terkesima. Dia ketakutan apa nggak tahu lah. Akhirnya kita udah pulang. Jadi tetap ada dijaga Allah kita. Jadi ya itu kelas 1 SMA, jadi pagi saya pergi deres. Dan biasanya Bang Rizal, saya terlambat pasti sekolah pesantren. Karena itu tuh. Karena deres. Saya sering dihukum. Jadi karena terlambat, berdiri dulu. Skot jam, sering saya alami itu. Tapi ya apa boleh buat, harus saya lakukan karena kan dinikmati aja. Jadi apa-apa itu kalau dinikmati jadi enak. Jadi saya nggak pernah santai aja, saya dihukum sama guru saya terima asal tetap boleh sekolah. Jadi saya tetap bisa kerja untuk kehidupan, saya tetap bisa sekolah. Tapi alhamdulillah Bang Rizal ya, dengan kondisi kayak gitu ya, saya pagi itu sore saya ke kebun atau sore saya ngajar, saya jarang belajar. Jarang. Tapi saya juara kelas itu. Masya Allah. Karena ngebantu emak tadi, Ustaz. Iya, itu dia saya bilang. Itu adik-adik juga. Adik-adik sama. Terbantu juga, Ustaz. Bukan hanya sekedar terbantu, Bang. Adik-adik saya itu, terutama adik-adik saya, dua-duanya ini ya. Jadi kelas 3 SMP, dia udah mulai kerja. Kelas 3 SMP, bahkan ada yang kelas 6 SD udah mulai kerja, jualan lagi, dia ikut bantu. Kita saling bantu lah pada waktu itu. Jadi kita bertiga udah saling bantu lah waktu itu ya, saling bantu. Nah, jadi uang itu nanti kita kasih ke emak, biar ada yang dimasak. Alhamdulillah. Bahkan sampai pada waktu kelas 3 SMA, karir saya bilangnya, prestasi lah saya bilang. Saya bisa kaligrafi di dinding, Bang Rizal. Kaligrafi di dinding masjid. Iya, Masya Allah. Saya pernah dibayar orang itu semeter 400.000. Bikin berapa meter? Wah, keliling, wah. saya pernah bikin full. Tuh, ya. Manual, pakai tangan. Masya Allah. Koas, apa itu semua dulu bisa saya bikin itu. Mewarnain apa semua bisa tuh saya bikin. Masya Allah. Tamat saya sekolah. Awalnya tuh Bang Rizal ya. Iya. Saya sudah bilang, Mak, kayaknya saya merantau ya, Mak ya. Saya gitu awalnya. Merantau kemana Ustaz rencana? Rencana saya ke Batam. Ke Batam. Banyak ya orang Batam, orang Medan ke Batam banyak ya. Merantau ke sana. Jadi waktu itu target saya merantau ke Batam, dan saya nggak tahu menemui siapa di Batam. Pokoknya saya bilang Mak, saya mau merantau aja ke Batam. Saya udah beli tas saya itu. Saya mau merantau ke Batam. Tiba saya dipanggil mengenai beasiswa. Beasiswa ke Mekah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya memang udah daftar? Enggak. Oh, enggak. Saya lulus gitu ya. Saya lulus sekolah.
Saya emang udah dipanggil oleh guru saya. Pas saya sehari saya selesai ujian, saya dipanggil sama guru saya. Ayah Samsir namanya gitu. Mau sekolah kemana, Salman? Saya bilang aja, nyeletuk aja saya mau sekolah ke Mekah, Bu ya. Ada duitnya? Nggak ada, gue bilang gitu. Nah, saya disuruh nemuin orang lah ya. Nemuin orang, nah, Pak Miswar, kemudian Pak Yakub namanya. Sampai saya ketemu dengan Bapak almarhum Fauzi Lubis. Itu almarhum semua yang bantu saya. Ah, dari Ayah Samsir saya ke Ayah Pak Miswar ke Ayah Yakub. Yakub ini saya belum tahu masih hidup apa enggak ya. Tapi udah tua, pas waktu itu saya udah tua. Kemudian saya dibawa ke Pak Fauzi Lubis. Nah, itu satu periode yang bantu saya. Nah, sesudah saya jalani ini, ternyata jalannya tidak semulus yang kita pikirkan. Saya sudah saya sempat dulu ngajar dulu, Bang, sesudah itu karena beasiswa itu. Jadi tadi ketemu dengan orang-orang tersebut tuh untuk mencari bantuan dana. Jalur bantuan dana. Bantuan dana untuk bisa sampai ke Mekah. Tapi pada tahap pertama ini masih tahap silaturahmi. Saya kembali ke kampung. Saya ngajar di pesantren namanya Raihanul Jannah. Buya Raihan, temennya Pak Farid juga itu. Saya tahu sesudah saya di sini, saya nggak tahu nih. Gitu sudah ketemu semua ya. Teman Pak Farid juga, Buya Raihan. Saya ngajar di situ, saya sambil banyak konsultasi dan beliau banyak berikan arahan. Nah, beliau punya teman di Mekah namanya Buya Ibrahim. Kemudian dia menjaminkan saya untuk dapat visa. Nah, gitu ya, visa. Kemudian Pak Fauzi Lubis memberikan dana. Waktu itu dana yang dibutuhkan $3.200. Wow. Besar juga saat itu ya. Tahun 2003. Dan saya belum tahu dolar, belum tahu uang sebanyak itu. 32 jutaan gitu kan. Akhirnya saya dengan bantuan Buya Ibrahim ini sama Buya Raihan bisa melobi supaya karena Pak Fauzi Lubis ini mau ngasih uangnya $1.600 pada waktu itu. Sementara yang dibutuhkan $3.200. Akhirnya pihak Mekah mau memberikan visa itu dengan uang $1.600 dengan catatan sesampainya saya di Mekah saya harus bayar. Nah, sisanya dari mana? Wah, itu luar biasa itu. Saya sampai ke Mekah aja, Bang, itu nggak ada duit. Masya Allah. Nggak ada duit sama sekali. Sama sekali saya nggak punya duit. Tapi Ustaz yakin, udah, berangkat aja. Itu tadi saya bilang tuh, saya ini diberi, kalau sering saya tanya orang, saya rezeki yang paling besar yang menurut saya luar biasa dari Allah, positive thinking. Masya Allah ya. Saya ini nggak orangnya nggak ragu saya. Allah. Masa sih kita diciptakan hidup, kemudian dibiarkan di sini? Nggak mungkin gitu. Makanya, apalagi niat baik ya. Niat baik, sekolah kan, nggak mungkin gitu. Dah saya dikasih, berangkat ke Mekah nggak ada uang. Habis, Bang, total nol. Awal-awal saya di Mekah itu. Nol. Sementara hutang masih $1.600 kan? Saya udah bilang nih sama Buya Ibrahim dan Buya Raihan. Nanti Salman kau mau ya bantu cuci piring di sana? Mau. Ngangkat koper? Mau. Apa aja mau dah pokoknya. Pokoknya bisa sampai dah gitu. Tapi rezeki Allah itulah hebatnya positive thinking dari awal kita ngobrol. Saya yakin Allah akan bantu saya. 6 bulan sesudah saya sampai di Mekah, 6 bulan lah kalau, 6 bulan. Pak Fauzi Lubis ini almarhum yang kasih saya tadi 1.600 datang umroh. Umroh dia. Iya. Saya tuh sebagai orang yang memiliki jasa kan, ketemu beliau ingin mengucap terima kasih sesuai sampai alhamdulillah begitulah. Ketemu, saya ucapkan terima kasih ribuan bla 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 bla. Pamit. Tapi sebelum pamit, Salman sini dulu. Kamu kan masih punya belum lunas itu ya? Saya kasihkan 1.600. Iya, Pak. Terus bagaimana? Insya Allah ada bantuan dari Allah lah, Pak. Dia panggil saya di sini. Dia ambil $1.600. Dia kasih ke saya. Masya Allah. Jadi beliau juga yang lunasin tuh. Semoga beliau lapang-lapang di alam kubur lah ya. Amin. Jasa. Jadi saya selalu bilang, semoga Allah setiap saya ikhlas dalam mengajarkan ilmu, dia dapatlah pahala itu pasti. Sempurna pasti didapatkan karena itu bagian amal jariah beliau. Amal jariah lah pasti. Masya Allah.
Jadi $3.200 itu akhirnya beliau yang lunasin semuanya. Saya bawa ke Buya Ibrahim itu pun terkejut. Duit dari mana kau dapat nih katanya. Allah. Itu. Nah, sejak itu alhamdulillah ya Allah nggak ada utang lagi. Tenang saya dan saya pun belajar alhamdulillah. Nah, belajar tentu ya sama aja, nggak ada yang saya khawatirkan. Saya udah terbiasa miskin, saya pikir gitu ya. Tapi dengan seperti tadi ya dapat alhamdulillah ya bantuan kemudian dari almarhum Betul. Pak Fauzi Lubis. Jadi kita jadi termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh saja. Jadi kita merasa gini, saya harus jadi sesuatu. Kalau enggak, kesian ini Bapak. Jangan sampai mengecewakan. Tetap karena Allah tentunya. Tetap harus karena Allah. Kita belajar dan kemudian terus saya sekolah dengan kondisi pas-pasan di Mekah dan menggiurkan Bang ya. Dan saya harus istiqomah. Di Mekah itu dulu di tahun keempat saya di Mekah itu kerja itu mudah didapat. Nah, itu godaan berikut yang saya alami. Saya kerja apa? Kerja jadi tour leader, guide. Guide haji umroh. Haji umroh, iya. Dan lumayan juga bayarannya. Allah, jadi saya bilang, kalau dulu saya diuji karena nggak punya uang, sekarang diuji karena uang di depan mata. Peluangnya banyak. Sementara saya harus sekolah. Iya. Amanah dari Pak Fauzi Lubis ini. Tentu itu dari Allah pasti kan? Iya. Wah, akhirnya saya istikharah, saya kuatkan diri, selesai saya sekolah. Nggak tergiur ya. Alhamdulillah. Meskipun berat juga. Teman-teman saya pulang dari Mekah itu punya rumah, punya kebun, punya apa gitu. Saya pulang nggak punya apa-apa. Saya punya ilmu. Ya, ilmu pun sebenarnya dikit lah ya. Sangat dikit sekali. Jadi berapa lama Ustaz di Mekah? Saya 7 tahun Bang. 7 tahun 8 bulan. Ya, 7 tahun 8 bulan. Udah bisa dibilang orang Mekah asli itu. Saya pulang ketemu lagi Pak Fauzi Lubis. Nggak Ustaz, 7 tahun itu Ustaz nggak pulang-pulang atau? Nggak pulang-pulang sama sekali. Nggak pulang-pulang. Masya Allah. Sekali doang saya pulang. 7 tahun pas saya pulang. Ya, 7 tahun pas saya pulang. Kemudian balik lagi saya. Balik lagi. Itu pun hanya 4 bulan apa 6 bulan lagi saya di sana. Pulang udah selama-lamanya. Kangen banget sama emak Ustaz. Apalagi kalau bicara kangen ya udah kita lewati Bang itu. Jadi orang kalau nangis gara-gara kangen, nangis gara-gara nggak makan, nangis gara-gara nggak ada uang, nangis gara-gara dihina orang. Udah semuanya. Udah ngerasain. Istri saya ini kemarin tuh. Iya, kemarin saya bercanda sama anak saya. Jangan pukul ayah, ntar ayah nangis. Saya bilang gitu kan, anak saya. Yasir apa, Nuha apa, Muhammad lupa. Saya bercanda lah. Si istri saya nyeletuk gini, emang abang bisa nangis? Gitu. Karena seumur kami menikah, dia nggak pernah lihat saya nangis. Karena emang mungkin bagi seseorang terlahir yatim, sekolah diusir, nggak ada makan, dia nangis. Sakit, kita nggak dipeduli orang, dia nangis. Kita rumahnya kecil, dia nangis. Kalau saya dari kecil, seingat saya nggak pernah nangis. Justru ya saya hadapi aja. Sejak kecil saya diusir dari sekolah, dihukum karena guru saya nggak mau tahu kalau saya sebenarnya bekerja bantu mak saya, makanya saya terlambat. Saya nggak pernah nangis dihukum. Saya nggak merasa, ini guru nggak punya perasaan, nggak ada itu saya. Iya memang saya terlambat, saya harus terima hukuman ini. Nah gitu saya. Terus saya pergi ke Mekah, semua saya nggak punya uang apa. Santai aja. Saya nggak ketemu mak saya 7 tahun 8 bulan, itu saya juga santai. Maka istri saya itu, abang kapan bisa nangis sih gitu. Memang nggak terbiasa saya nangis. Saya so tinggi. Pulang saya pun Bang ke Jakarta ya. Pertama saya ke Medan Bang Rizal. Pulang ke Medan. Pernah ke Medan, saya pulang di Medan. Kurang mendukung langkah saya, nggak mentok di sana. 6 bulan saya di Medan waktu itu. Di kampung, di kampung? Enggak, di kota Medan. Di kota Medan. Saya ke kampung nggak pernah lama. Saya di kota Medan justru. Kota Medan saya mentok, saya coba ke Jakarta. Tahun berapa Ustaz? Tahun 2011. 2011. Iya, 2011 betul. Iya. 2011 November saya pulang kan. Nah, udah itu ke Jakarta, saya 2012 udah di Jakarta. Dari Jakarta barulah saya di Jakarta itu langsung ngambil UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Saya robah langkah strateginya. Kalau di Medan, S2 Ustaz? Iya, S2. Saya langsung ambil S2 di UIN. Dari situlah
saya mulai sambil saya warung sembako Bang Rizal. Itu Bang Rizal ya. Udah nikah Ustaz ya? Belum. Oh belum ya? Belum, masih bujang. Masih bujang. Orang-orang bilang gini sama saya, lu ngapain ke Mekah kalau ujung-ujungnya warung sembako? Wih. Ada yang komentar gitu? Banyak. Mungkin kalau orang yang cengeng nangis dia. Iya. Saya enggak. Ya nggak apa-apa, saya bilang boleh. Iya. Jadi dibilang orang, kau ngapain ke Mekah kalau mau warung sembako juga ujung-ujungnya? So, waktu itu Bang, saya pergi ke, kan saya warungnya di Ciputat tuh, biar nggak jauh-jauh dari UIN. Saya naik motor, belanja ke Ciputat, menyusun barang, diikat, bawa lagi. Ya saya nggak merasa saya prihatin, harus disedihkan, gengsi apa gitu, nggak ada. Orang justru ngomongin saya, nah saya santai aja. Terus ke warung sembako. Tapi di situ ya, di warung segala sesuatu itu kalau kita positive thinking, ada progres yang Allah tunjukkan ke kita. Saya nggak tahu tiba-tiba Allah tunjukkan saya kenalan dengan Al-Azhar melalui Bang Rafiq Lubis namanya. Dia kenalkan saya ke Al-Azhar, saya ngajar di Al-Azhar di program du'afanya. Dari situ saya dapat pengalaman baru, saya ngajar. Dari saya di situ tiba-tiba salah satu pengurus Rumah Gemilang Indonesia Al-Azhar ini memperkenalkan saya ke Masjid Al-Azhar. Saya ceramah di Al-Azhar, Kebayoran ya. Suruh saya dari situ saya kenal beberapa komunitas, akhirnya saya mulai ngisi pengajian-pengajiannya. Akhirnya saya nikah. Tadi dari warung saya jadi penceramah kan gitu. Iya. Itu Bang, waktu saya di awal-awal saya nikah, saya ditimpa isu bahwa saya ini Ustadz Syiah. Belum selesai saya. Belum masuk rasul itu? Belum. Saya tahu lah siapa pelakunya. Alasannya apa, Ustaz? Alasan mereka karena saya berceramah mengenai Hasan Hussein lah. Jadi, gelombang itu drastis sekali. Saya kembali lagi warung sembako. Saya fokus lagi warung sembako, saya ngajar lagi di RGI. Pada saat-saat itu, di saat-saat saya warung sembako, saat-saat saya kuliah, saya pernah ikut belajar sama Pak Munif. Pak Munif Hatib. Iya, Munif Hatib, Guardian Angel. Udah lulus, saya udah lama. Saya pun say hello aja sama Pak Munif Hatib gitu ya. Tiba-tiba Pak Munif Hatib WA saya. Salman, gini. Ada orang bikin sekolah, pengen di-manage oleh orang yang bisa bahasa Arab. Kau kan murid saya nih katanya. Kau bisa bahasa Arab. Ayo kita ketemuan. Ketemulah sama Pak Fahid sama Pak Ihsan di situ pertama kali. Itu tahun berapa, Ustaz? Tahun berapa ya? 2014 kali. 2014. Atau 2015 gitu. Sudahlah ketemu Pak Farid di sini. Iya. Wah, sama Pak Farid rumahnya ngelola sekolah kan pertamanya. Sekolah, ya akhirnya ketemu Rasil. Pak Farid datang, saya lagi di ruangan sekolah. Salman, isi dulu ke Rasil, gantiin Ustadz Fawaz kalau saya nggak salah sama. Iya. Saya datang, malah keterusan. Ya Allah, saya bilangnya. Kalau bercerita dari semua itu ya, jadi kita dilahirkan dalam kondisi tidak mampu, miskin lah ya. Ayah saya meninggal pula, mak saya nggak punya warisan apa-apa. Kita sambil bertani, beternak, jualan, sambil sekolah. Semuanya kita lalui dengan kondisi miskin, kita sampai kita ke Mekah juga begitu, sampai akhirnya kita pulang ke Mekah, sampai akhirnya kita di Rasil, sampai akhirnya diamanahkan oleh Ibu Yusmiati Ihza, uang 250 juta, saya belikan ke tanah. Itulah yang jadi pesantren sekarang itu. Oh, pesantren. Iya. Rohama Al-Fajar itu ya. Dia 3 tahun nggak ada apa-apa, saya ketemu dengan Ibu Umi Kulsum. Jadi ketemu Bu Yusmiati Ihza di tanah. Ketemu Ibu Umi Kulsum, jadilah gedung pesantren kita yang sekarang itu. Masya Allah, pesantren Rohama Al-Fajar. Al-Fajar. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Arya Guna, Kampung Kali Putih, Citayam. Tajur Halang. Oke, sebelum kita lanjut mengenai pesantren, Ustaz. Iya. Sosok ibu, Ustaz. Masya Allah, apa istilahnya, membesarkan ketiga anak, ditinggalkan suami saat masih usia sangat muda juga. Betul, Ustaz, sangat muda sekali. Ibu muda, tahun mungkin 19 atau 20 tahun tadi, Ustaz. Nah, pelajaran apa, Ustaz, yang Ustaz ambil dari sosok ibu? Mak saya? Mak Ustaz gitu, Ustaz. Sehingga Ustaz bisa jadi seperti ini, atau ada
nasihat atau pesan-pesan yang masih terngiang jadi pegangan Ustadz gitu dari seorang ibu? Mak saya itu bukan orang berpendidikan, Bang Rizal. Dia kelas 2 SMP udah nikah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang manusia itu hebat bukan karena latar pendidikan yang gemah ripah, yang S2 apa semua gitu ya. Enggak, bagi saya mak saya itu walaupun dia hanya kelas 2 SMP, dia itu kuat. Jarang lah saya udah banyak ketemu emak-emaknya orang gitu ya. Orang sehebat emak saya itu jarang menurut saya. Bukan karena dia emak saya, bagi saya karakter dia itu kuat betul. Iya. Dia menjanda di umur 20 tahun, anaknya 3. Dia tahan untuk tidak menikah dengan kondisi ekonomi. Emak saya ini cantik. Emak saya ini cantik. Ustaz Salman juga cakep. Kalau kata orang. Pernah diajak ke sini belum? Belum. Pernah udah ketemu Pak Farid, Pak Sebelum Ihsan. ketemu nih, harus sungkem nih. Jadi dia itu nggak nikah lagi ya gitu. Itu mahal, harganya mahal. Dan nggak pernah putus asa, dia nggak pernah saya bilang saya nggak pernah dia lihat dia menangisi keadaan tuh nggak pernah, Bang Rizal ya. Tetap kuat, dia sekolahkan kita bertiga. Kita tiga-tiganya sekolah, bayangkan. Saya ke Mekah, adik saya nomor 2 ke Mekah, adik saya nomor 3 lulus UIN Syarifullah Ciputat. Gitu ya. Saya nggak kebayang ya, banyak orang yang lengkap ayah ibunya pendidikannya nggak sampai sebegitu itu anak-anaknya gitu kan. Berarti begitu hebat dia untuk memperjuangkan kami itu ya. Nah, jadi ada atau tidak ada pesan dari dia, Bang Rizal sebenarnya itu sudah menjadi pesan bagi kita. Karakternya kuat betul. Kuat betul. Sangat kuat menurut saya, sangat kuat. Jarang saya bertemu perempuan seperti dia itu ya. Sekali lagi bukan karena dia ibu kandung saya, bukan. Tapi karakter perempuan yang seperti itu jarang saya temui gitu. Karena setelah saya jadi penceramah sekarang, banyak perempuan-perempuan yang mengeluh suaminya beginilah, anaknya beginilah, mengeluh dia. Bayangkan kalau saya punya ibu yang suka mengeluh, mungkin saya nggak jadi apa-apa gitu. Nggak jadi apa-apa saya. Tapi karena saya diberi rezeki oleh Allah ibu yang kuat banget. Kuat banget. Sampai hari ini bagi saya dia kuat banget. Banget kuat. Nah ya. Nah, itu yang menginspirasi saya untuk terus bertahan sampai survive terus sampai hari ini. Dan dia ada pesan sederhana sih sebenarnya Bang Rizal ya. Dia selalu bilang gini sama saya kalau saya mau kemana-mana, Salman, kalau mau nyebrang itu lihat kiri kanan. Itu saya nggak pernah lupa saya. Maksudnya apa tuh? Sebenarnya saya nggak tahu dia punya maksud apa enggak. Saya nggak tahu ya. Ada maksud nggak dia itu? Karena dia kan kelas 2 SMP udah menikah. Gitu. Saya nggak tahu dia punya filosof atau tidak di balik itu. Dan saya tidak pernah tanya. Tapi saya menganggap itu ada filosofi besar di situ. Apa itu? Ya saya kalau mau ngapa-ngapain, lihat kiri kanan dulu. Jangan ceroboh ya gitu ya. Pikirkan dulu baik-baik. Jadi, tapi dia kan, kita kan orang deso ya. Kampung kita deso. Kamu mau ke Jakarta, di Jakarta itu banyak mobil. Kalau nyebrang lihat kiri kanan. Itu sudah. Nah, itu sudah pesannya ya. Tapi bagi saya pesan itu tidak pernah saya lupa. Kalau saya mau ngapa-ngapain, saya selalu lihat kiri kanan saya. Termasuk rahasia bisa dilakukan. Iya. Misalnya sekolah lagi saya ngomong gitu ya. Saya lihat dulu ini yang dengerin saya ini siapa ya. Saya pikirkan itu. Oh, ada pejabat ini, oh ada polisi. Oh, manunya dilihat dulu saja. Ya. Nah, jadi saya hati-hati. Walaupun sebenarnya sering juga tergelincir gitu kan. Nah, kita bikin pesantren. Pesantren itu kita tanya dulu sekitar kita bagaimana gitu ya. Nah, begitu terus sampai hari ini saya selalu memikirkan kiri kanan ada apa. Itu emak saya. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Usia emak sekarang berapa sih? Usia emak sekarang berarti 60 lah. 60 ya. Ustaz Salman usia berapa sekarang? Saya ini 2020 kan? Iya 2020. 37 berarti. 37, wah Masya Allah, masih muda ya, belum 40 acan kata orang. Belum. Masya Allah. Saya 37 37 berarti tahun ini. Masuk 38 lah. Iya.
Nah Ustaz, untuk pesantren Ustaz, yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri ya, Ruham Al-Fajr tadi di Citayam. Memang sebelumnya ada cita-cita membangun pesantren Ustaz? Kalau cita-cita itu gini Bang Rizal. Saya ini kan anak orang miskin Bang Rizal ya. Yeah. Yang berhasil diantar oleh Allah sekolah sampai ke Mekah. Yeah. Nah, waktu saya sekolah di Mekah itu, saya punya tekad yang sangat kuat. Bahkan pada waktu itu saya punya dendam istilahnya. Pokoknya kalau kalau saya dititipkan Allah ilmu, ilmu saya ini akan saya bagikan ke orang yang tidak mampu seperti saya. Nah, itu tekad saya dulu. Saya belum kebayang nanti apakah itu pesantren, apakah itu sekolah, terserah Allah sajalah gitu. Tapi waktu itu saya berpikiran, pokoknya kalau saya diberi rezeki ilmu oleh Allah, saya akan berikan ilmu yang terbaik ini untuk orang yang tidak mampu. Nah, itulah pada. Nah, saya pulang dari Mekah kan nggak punya apa-apa Bang Rizal ya. Iya. Karena saya tadi kerjanya itu hanya pas-pas musim libur saja, itu hasilnya untuk kita makan. Iya, dan tadi jalannya akhirnya ada yang mewakafkan untuk akhirnya jadi tanah, jadi bangunannya, ya Masya Allah. Bahkan kalau ibu itu Allah saja semuanya Masya Allah. Ibu Ummi Kulsum itu bahkan membantu kita sering, bahkan tiap bulan operasional. Masya Allah. Tiap bulan bahkan operasional itu diberi sama beliau. Itu siapa coba? Saya nggak kenal dia, Bang. Saya hanya gini, saya kan pulang dari Mekah itu kan tetap kerja jadi pemandu haji umroh. Iya. Tour guide ya. Tour guide. Jadi saya berangkat waktu itu umroh plus Turki. Jamaahnya adalah Ibu Ummi Kulsum. Ibu Kulsum, Ibu Khairina Nur, Ibu Aida Nur, Irham, Mahyang kalau nggak salah, terus ada beberapa satu keluarga dia datang. Dia anaknya, cucunya gitu. Udah saya kenalan biasa aja. 2 tahun berikutnya mereka mau umroh lagi, dipanggil lagi saya. Di situ obrolan saya terakhir yang paling amazing itu ketika kami di Masjid Aqsa, hotel kita di depan Masjid Aqsa Palestina. Nah di situ dia bilang, nanti sepulang dari sini saya akan bantu Salman bangun pesantren. Masya Allah. Allah itu. Nah coba Bang Rizal, itu siapa yang bikin itu? Ya Allah. Nah supaya itu datang kita harus positive thinking. Karena kalau kita negatif thinking, saya nggak yakin itu datang. Jadi kita ini kalau ya udahlah nasib gue kali yang gini, ya sudah kalah. Tapi enggak, saya yakin saya akan diberi oleh Allah SWT cara bagaimanapun agar saya bisa memberikan ilmu ini secara gratis untuk orang yang tidak mampu. Yakin aja saya. Bagaimana caranya? Serahkan kepada Allah saja. Tapi waktu itu Bang di Ciputat saya udah mulai ngajar gratis. Untuk masyarakat umum. Siapa aja boleh, ada mahasiswa, siapa aja boleh datang. Udah kita bikin tuh. Nah, ya itulah dari positive thinking itu bukan berarti kita malas-malesan. Bukan berarti kita harus punya uang 4 miliar baru bikin pesantren, enggak. Kita mulai aja dulu, waktu kita tanah itu diberiin, kita kasih aja dulu anak-anak TPA, ya akhirnya Allah yang sempurnakan. Sekarang berapa banyak santrinya? Santri sekarang 55. Kalau nanti daftar lagi yang baru sudah kita terima sebenarnya 85. Nah yang TPA mungkin ada 100 lebih. Nah ini kan Ustaz membangun pesantren juga tidak mudah pastinya. Ada kendala-kendala pastinya mungkin. Suka duka seperti apa Ustaz? Apalagi ya buat kita di pimpinan pesantren dengan Ustaz Salman yang masih muda. Betul. Gitu. Masya Allah. Ya banyak suka dukanya Bang. Pertama saya anak muda. Saya tidak dihormati seperti kiai lah saya. Dan saya tidak minta itu juga. Dan saya selalu bilang sama semua personel pesantren baik santri, jangan perlakukan saya seperti itu karena saya bukan itu yang saya mau. Baik masyarakat sekitar yang ini, tapi alhamdulillah pelan namun pasti semua jadi baik sekarang. Jadi positif terus. Bayangkan Bang, 55 anak mereka harus makan di situ, listriknya, berarti semua dari mana? Masya Allah. Saya tidak bisa jawab kecuali dari Allah. Tapi positive thinking. Positive thinking itu bukan malas-malesan. Kita usaha. Nah, atau nggak efeknya Bang Rizal?
Dengan adanya pesantren ini, dulu kalau saya pergi ceramah, orang ngasih saya berapa angka, karena mungkin di belakang saya ini ada apa gitu, orang ngasih saya lebih banyak jadinya. Nah, itulah buat dia pesantren itu tadi. Nah, satu lagi yang sering saya sampaikan kepada yang aktif di pesantren, kalau udah punya rezeki itu, jangan makan sendiri. Istri saya sering saya bilang gitu, Dek, abang kan kau lihat sekarang sudah punya uang nih. Nasihat abang sama kau, jangan kita makan sendiri. Nggak bagi ya? Bagi. Berapa kita bagi? Kalau bisa setengahnya. Setengahnya kita bagi. Nah, istri saya sih perlahan tapi pasti sudah lihat bahwa memang efek dari kita bagi itu banyak. Nah itu jadi suka dukanya banyak Bang Rizal ya, banyak sekali. Tapi itu tadi positive thinking. Kita bayangkan dalam pandemi ini Bang Rizal, kita punya guru berapa, kita punya ini berapa, kita punya santri berapa, kita mau istilahnya kalau harus dirumahkan gimana kan gitu ya, harusnya. Tapi positive thinking ada aja. Bahkan ya Bang Rizal ya, santri kita itu di musim pandemi ini sering bagi-bagi sembako. Masya Allah. Jadi berkah itu. Masya Allah. Kan Bang, kita harus tetap memberikan salary guru kita, santri yang tak menginap di situ. Sementara saya nggak ceramah-ceramah, ini kan otomatis kan dari segi penghasilan kan secara matematika kayaknya tapi sulit. Kalau kita positive thinking, tapi positive thinking yang berserah diri kepada Allah tadi, bahkan kita bagi-bagi sembako. Bahkan tadi malam bahkan kita bagi sembako. Gitu. Nah Ustaz, ketika di Mekah nih Ustaz, kan kita sudah dikasih kode nih. Terus ada pertanyaan Ustaz, ketika di Mekah kan 7 tahun Ustaz. Sudah pasti bertemu dan berguru dengan banyak syekh Ustaz. Masya Allah. Ada nggak yang paling berkesan itu syekh dan syekh tersebut mengajarkan apa Ustaz? Paling berkesan ya bagi saya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang hari ini adalah haul beliau yang ke-16. Di tanggal 15 Ramadan ini tapi ya. Tanggal 15 Ramadan ini adalah haul beliau yang ke-16. Beliau, apa Ustaz yang paling berkesan dari beliau? Pertama ya, beliau itu yang paling berkesan bagi saya tentu karena alim, ilmunya luas sekali. Ilmunya yang luas itu membuat cakrawala berpikir kita jadi luas. Bukan saya ini terbuka. Saya kan NU ngotok Bang. Terbuka total. Yang kedua, saya belajar berbagi dari beliau, tapi bukan karena diceramahkan, tapi karena dia lakukan. Nah, itu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Walaupun kalau ditanya alumni Sayyid Muhammad, ya saya nggak ada apa-apanya karena saya belajar sama beliau cuma 2 tahun doang. Beliau meninggal kan. Nah itu. Tapi sangat berkesan bagi saya. Kemudian semua guru madrasah Saulatiyah Makkah juga sangat berkesan. Guru-guru Saulatiyah itu luar biasa. Kemudian saya berguru dengan guru yang spesial sekali bagi saya adalah Sayyid Nabil Al-Ghamri. Sayyid Nabil Al-Ghamri ini muridnya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu. Saya berguru ke beliau lumayan lama. Tapi saya bukan murid yang baik karena saya murid yang sering dimarahi. Kenapa Ustaz? Ya terlalu kritis? Bukan, gue ya bisa jadi itu bandel ya lah. Yang jelas bandel. Saya ini kan bukan santri yang full baik lah Bang Rizal. Bandelnya juga ada lah. Nah, jadi saya sering dimarahi, tapi saya seperti tadi karena walaupun saya dimarahi, saya belajar aja. Belajar aja. Nah, Sayyid Nabil Al-Ghamri ini juga mengajarkan hal yang sama dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki, hadis, sirah nabawi, dan saya dapat langsung sanad tertulis dari Sayyid Nabil Al-Ghamri mengenai sirah nabawiyah dan hadis. Dari Sayyid Muhammad saya dapat momen yang sangat bulat dan mungkin hanya saya yang ingat. Jadi saat Nisfu Sya'ban, ramai sekali orang. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Sayyid Muhammad ke depan. Saya ini santri baru loh, Pak. Iya. Tapi ya sudahlah, saya dipanggil kan. Saya datang, saya salam. Saya diajak ngobrol. Santri banyak. Ratusan. Saking banyaknya dan saking nggak pentingnya, saya mungkin yang ngelihat itu udah nggak ada yang ingat Bang Rizal. Iya. Ya,
siapa sih santri baru gitu? Siapa sih Salman? Iya, Salman nggak ada lah. Iya. Sementara di situ santri-santri berprestasi di sekitar beliau banyak. Tapi nggak tahu saya dipanggil, saya ditahan, saya ngobrol, tapi mungkin hanya 2 menit. Udah itu. Itu 15 Sya'ban terakhir saya sama beliau. Oh, wow. 15 Sya'ban terakhir saya sama beliau, sebulan berikutnya beliau dipanggil oleh Allah SWT. 15 Ramadan berikutnya beliau dipanggil oleh Allah SWT. Nah, saya 15 Sya'ban saya dipanggil. Nah, itu mungkin ini semua berkah dari itu semua, Bang. Allah. Ya lucu lah pokoknya Bang Rizal ya. Saya kadang-kadang kalau saya sedang sendirian, ya Allah betapa sayangnya Allah sama saya. Maka apapun yang terjadi yang saya ingat adalah kasih sayangnya Allah. Jadi misalnya saya sedang ngapain, kasih sayang Allah lebih udah banyak saya terima. Kalau ada nyandung dikit ya sudah udah apa-apa. Ini sebetulnya masih pengen bincang-bincang nih sama Ustaz Salman. Mungkin yang denger juga wah asik nih bincang-bincang dengan Ustaz Salman. Cuman waktu juga yang terbatas nih Iwan Ahwat. Baik. Dan mungkin Ustaz terakhir Ustaz pesan-pesan Ramadan Ustaz. Buat Iwan Ahwat, buat kita semua. Terutama tadi di tengah pandemi seperti ini. Pesan-pesan Ramadan Ustaz seperti apa? Baik, pesan Ramadan ya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu pendengar Radio Rasil ataupun pemirsa YouTube channel kita yang saya muliakan, Ramadan mengajarkan kita pesan yang dahsyat sekali, yaitu apa? Empati. Saya ambil itu ya. Tapi sebenarnya banyak ya, pesan Ramadan itu banyak sekali. Tapi bagi saya empati adalah sinyal pendidikan Ramadan yang kuat betul. Karena dengan Ramadan ini kita lapar, kita haus. Padahal haus dan lapar yang terprogram. Kalau kita kan bagaimana saudara-saudara kita lapar dan haus yang memang berhari-hari yang dia tidak tahu kapan bisa makan. Nah, ini harusnya menghasilkan pemurah dalam kehidupan kita. Pemurah dalam arti apa, Bang Rizal? Bukan nunggu kaya, enggak. Pokoknya bila ada uang, bila ada rezeki, berbagilah kepada orang lain. Nah, ini bagi saya, kalau saya menghukum diri saya melatih diri saya. Kalau saya justru lebih pelit sesudah Ramadan, berarti Ramadan saya gagal. Ini bagi saya. Tapi bila saya habis Ramadan, saya lebih mudah memberi, itu pertanda baik. Ramadan saya berhasil. Mudah-mudahan pemirsa pendengar bisa melakukan ini. Nah, tapi saya tidak memonopoli ya bahwa pesan Ramadan hanya itu. Tapi bila saya dipilih untuk menyampaikan, memilih pesan Ramadan yang mana yang paling berkesan bagi saya, empati. Terus empati sama semua. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Salman atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Insyaallah Iwan Ahwat banyak hikmah yang menginspirasi dari perbincangan ringan dengan Ustaz Salman di kesempatan ini. Iwan Ahwat, terima kasih juga atas kebersamaannya. Sekali lagi Ustaz Salman, terima kasih. Terima kasih Bang Rizal. Insya Allah kita akan bincang-bincang di lain waktu. Semoga sehat selalu. Amin. Pesantrennya juga selalu Alhamdulillah. Allah. Amin. Memudahkan segala sesuatunya Ustaz. Dan Iwan Ahwat, selamat bersantap sahur sekali lagi yang mungkin baru bergabung. Kita tadi bincang-bincang dengan Ustaz Salman bagaimana latar belakang keluarga, pendidikan, bagaimana perjalanan masa kecil beliau, bertani. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bincang-bincang juga mengenai pertanian, mengenai entrepreneur yang biasa Ustaz Salman bahas ketika pelajaran Sirah Nabawiyah ya di Rasil. Saya Rizal Haq dan Neza, kameramen undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.